Halo semuanya, kembali lagi di video kami. Saat ini bulan November ya. Oke, di bulan November eh, ada tanggal 10 yaitu Hari Pahlawan. Kita akan membahas dengan mobil-mobil yang pernah menemani pahlawan Indonesia. Oke, tapi ini disclaimer terlebih dahulu ya. Jadi nggak semuanya pahlawan eh, ada mobil, karena banyak dari mereka yang meninggal sebelum mobil itu dijual secara massal, atau minimnya catatan soal mobil pribadi mereka atau mobil dinas mereka. Oke, kita sebutin yang pertama dulu, yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-9. Oke, salah satu mobil milik Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah Cadillac Fleetwood 75. Dipakai interval pada tahun 75 hingga 78. Ini pada dasarnya ini adalah mobil dinas Wakil Presiden Indonesia dengan plat nomor Indonesia 2. Saat ini mobil dipajang di pagelaran Keraton Jogja dengan plat nomor AB9HB. Ini plat nomor bukan plat nomor aslinya tentunya, karena tadi sudah saya sebutin. Mobil ini saat itu dipakai ngarso dalam hanya untuk kepentingan negara saja. Jadi kalau untuk kepentingan pribadi itu tidak memakai mobil ini. Saya nggak tahu memakai mobil mana atau mobil lain, mobil pribadinya nggak tahu. Tapi yang jelas mobil ini tidak dipakai untuk kepentingan pribadi. Eksteriornya warna hitam. Ciri khas mobil mewah zaman dulu adalah pada bagian buntutnya adalah seperti menyerupai sirip atau lancip-lancipan itu. Lalu interior dominan warna putih dengan spion chrome. Oh ya, Sultan Hamengkubuwono IX lebih suka mengemudikan mobil sendiri karena merakyatnya beliau. Bahkan sempat dikira supir angkutan saat dihentikan pedagang beras untuk mengantarkan ke pasar. Setelah pedagang itu tahu bahwa pengemudi mobil tersebut adalah seorang raja, pedagang tersebut langsung pingsan. Cerita yang sangat menarik sih ini. Lalu mobil lain juga terpajang di Keraton Jogja adalah Ford Galaxy 500 warna biru keluaran tahun 60-an. Mobil ini adalah mobil dinas saat menjabat sebagai Menko Ekonomi, Keuangan dan Industri, dan dibekali mesin 3900 cc. Oke, kita berlanjut ke ke tokoh lain, yaitu Pakubuwono ke-10, susunan Pakubuwono ke-10. Oke, dulu kita pernah bahas mobil pertama, yaitu Benz Phaeton 5HP, dikenal dengan sebutan kereta setan. Mobil ini menggendong mesin 3000 cc dengan tenaga 5 horsepower. Tenaga yang cukup kecil sih kalau dibandingkan mobil sekarang. Yang mobil sekarang 3000 cc bisa 300 atau berapa ratus horsepower lah. Mobil ini adalah mobil yang pertama datang ke Indonesia. Bahkan orang Belanda pun yang berada di Belanda belum punya mobil saat itu. Sangat hebat sekali. Tapi sayangnya mobil ini pada tahun 1924 dibawa ke Belanda untuk dipamerkan, dan sampai detik ini mobil ini belum pulang ke Indonesia. Lebih tepatnya belum pulang ke Keraton Solo. Oh ya, mobil lain milik Sinuwun
adalah Fiat 60 HP tahun 1907 yang diberi nama Kiai Wimonosoro. Sesuai dengan namanya, mobil ini memiliki tenaga 60 horsepower atau tenaga kuda. Mobil ini sangat modern saat itu, yaitu memiliki radiator model sarang tawon yang diterapkan di mobil-mobil sekarang model radiatornya. Lalu sistem oli yang hampir sama seperti mobil sekarang. Mobil ini mengusung mesin 10.563 cc 4 silinder dan menyemburkan tenaga 60 horsepower. Ya, mesin zaman dulu, mesin besar tenaga kecil. Sejarah mobil ini sampai Indonesia pun sebenarnya masih simpang siur. Lewat mana, harga berapa, itu masih cukup simpang siur. Tapi yang jelas, bodi mobil ini adalah buatan karoseri lokal di Cirebon. Dengan bahan kayu jati, mobil ini masih tersimpan di Keraton Solo. Ya, walaupun dengan kondisi yang kurang sedap dipandang. Satu lagi, banyak hal mistis yang menyelimuti mobil ini. Ya, kita nggak akan menyebutkan hal-hal mistis tersebut sih. Selanjutnya, Abdul Haris Nasution. Oke. Abdul Haris Nasution, jenderal yang pernah menjadi salah satu sasaran keganasan G30 SPKI. Ya, sebenarnya ini bisa katakan mobil terbaru, mobil paling baru milik pahlawan, Volvo S90. Mobil ini adalah pemberian dari Presiden B.J. Habibie saat acara pelantikan Jenderal Besar bersama Soeharto. Mobil ini dengan nomor 02-00 warna merah. Saat ini mobil ini tersimpan di Museum Sasmitaloka Aha Nasution. Dan dikabarkan Aha Nasution tidak memiliki mobil secara pribadi sebelum ini. Nah, ini juga mobil bisa katakan mobil khusus, ya, bukan mobil pribadi sih. Lalu Muhammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia, mobilnya adalah De Soto asal Amerika yang dibuat pada tahun 1942. Mobil De Soto ini buatan Chrysler yang dibekali mesin berbentuk 6 silinder dengan transmisi 4 percepatan semi otomatis. Uniknya, mobil ini adalah hadiah dari Johan Johor yang merupakan paman dari Bung Hatta. Dia bermaksud membantu Bung Hatta dalam mobilisasi perjuangan, di samping menghindari perampasan dari pihak pendudukan Jepang di Indonesia. Menariknya, mobil ini sempat berpindah tangan oleh pemilik baru. Mobil ini dijadikan angkutan umum atau oplet. Namun Bung Hatta membelinya kembali buyback dan merestorasinya dengan bantuan pengusaha Hashim Ning. Mobil dengan plat RAP 2 oleh Bung Hatta diserahkan pada Dewan Harian Nasional 45 untuk dijadikan koleksi di Museum Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta. Terus selanjutnya adalah Bung Tomo. Bung Tomo memiliki Opel Kapitan tahun 1956. Mobil ini terpajang di Museum 10 November Surabaya. Mobil ini dihibahkan oleh anak Bung Tomo dengan Bapak Bambang Sulistomo pada tahun 2010.
Sebelumnya mobil ini tersimpan di rumah Bung Tomo di Kota Malang. Mobil ini dibekali mesin 2500 cc inline 6, memiliki transmisi 3 percepatan, menghasilkan 75 tenaga kuda dengan kecepatan maksimal 140 km per jam. Mobil ini dengan plat nomor N1708A. Menurut penuturan Bapak Bambang Suristomo, Bung Tomo selalu mengemudikan mobil ini ketika berpergian. Oke, selanjutnya adalah Jenderal Ahmad Yani. Mobil pertama adalah mobil dinas beliau, Oldsmobile 98. Mobil ini adalah mobil dinas Ahmad Yani sebagai Panglima Komando Angkatan Darat. Mobil ini memiliki plat nomor AD01, dibekali mesin 6500 cc V8 yang mampu menyemburkan tenaga 250 horsepower. Saat ini mobil ini tersimpan di Museum Pancasila Sakti. Jadi kalau ke Museum Pancasila Sakti pasti menemukan mobil ini. Oke, yang selanjutnya adalah Chevrolet Impala. Mobil lahiran tahun 62, mobil menjadi mobil pribadi andalan Ahmad Yani. Mobil ini dibekali mesin 4000 cc. Sering digunakan beliau untuk mengajak anak-anaknya jalan-jalan keliling kota Jakarta atau sekedar liburan. Ini adalah varian termewah dari Chevrolet Bel Air. Mobil berkelir utama biru ini dengan aksen-aksen chrome di bodinya menambah kemewahan dari mobil Amerika ini. Bagian atas grill terdapat tulisan Chevrolet. Saat ini mobil ini tersimpan di Museum Sasmita Loka Ahmad Yani. Oh ya, Bapak Jenderal Ahmad Yani juga punya koleksi mobil lain seperti Mercedes-Benz, Fiat, dan Ford Station Wagon. Tapi karena keterbatasan catatan, jadi saya sulit menemukan informasi yang lebih. Oke, selanjutnya adalah Jenderal Sudirman. Oke, Jenderal Sudirman pada masa Perang Gerilya juga memakai mobil andalannya adalah Jeep CJ2A. Jadi atau lengkapnya Jeep Willys CJ2A. Jadi ini Jeep yang digunakan untuk sipil pasca Perang Dunia Kedua. Mobil ini menjadi salah satu andalan yang digunakan ketika perang gerilya saat itu. Data-datanya sulit dihimpun ya, sulit kami himpun. Tapi yang jelas mobil ini tersimpan di Museum Satria Mandala. Oke, ada juga mobil pribadinya yaitu Chevrolet Fleetmaster. Ini juga mobil mewah saat itu juga, tapi berapa data itu juga sulit terkumpul juga sih. Tapi kalau ada tambahan, kalian silahkan lengkapi di bawah kolom komentar. Oke, sekian video kami kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.